Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Sebelum kita ke persamaannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah reaksi yang melibatkan dua buah zat atau senyawa yang saling bereaksi dan menghasilkan senyawa yang baru. Contoh, kayu yang dibakar. Ketika kayu dibakar, kayu itu akan berubah menjadi abu, dan abu tidak akan bisa kembali lagi menjadi kayu. Nah, ini adalah contoh dari suatu reaksi kimia, karena dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk asalnya. Apakah hanya ketika dua zat itu akan menghasilkan tetap dua senyawa atau dua zat juga? Belum tentu. Bisa saja dari suatu persamaan suatu zat itu ada 3 senyawa yang direaksikan atau 4 senyawa. Hasilnya pun juga bisa 2, 3, atau 4 senyawa. Jadi semakin banyaknya berarti dia pada persamaan reaksi yang kompleks. Kalau begitu apa sih pengertian dari persamaan reaksi kimia? Kita harus tahu, definisi dari persamaan reaksi kimia itu adalah ini ketika ada sebuah persamaan, ada reaksi zat A dengan B. Jadi ini kita anggap ada senyawa atau zat A direaksikan dengan zat B, senyawa B. Nah, nanti dia akan menghasilkan suatu senyawa baru. Yang zat A dia akan membentuk ikatan dengan zat B membentuk senyawa yang baru. Nah, inilah yang dikatakan persamaan kimia. Di dalam persamaan kimia tidak hanya ada suatu zat yang bereaksi dan hasil reaksinya, tetapi juga ada yang namanya koefisien. Koefisien itu yang ditandai dengan angka lambang A, B, C, dan D. Ini ada di depan dari suatu zat. Kemudian ada fasenya. Fasenya di sini lihat, S ini adalah panjang dari solid atau padatan. Kemudian L itu adalah liquid, cair. G ini gas. Kemudian Aq itu panjang dari aqueous atau larutan. Contoh, di sini ada persamaan reaksi gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan larutan air. Di sini H2 dan O2 itu bertindak sebagai zat pereaksi atau reaktan. Kemudian H2O adalah produk atau hasil reaksinya. Angka yang saya lingkarin warna hitam ini menunjukkan koefisien. Nah, ini adalah koefisien. Koefisien itu pasti di depan daripada senyawa. Kalau ini nggak ditulis kayak O2 nggak tulis ini, artinya koefisiennya bernilai 1. Kemudian yang dilingkari dengan tanda warna kuning ini adalah indeks. Indeks adalah menyatakan jumlah molekul yang di setiap zat atau senyawa. Jadi kalau di sini H2 berarti jumlah dari atom H ini ada 2, O itu juga ada 2. Sini hanya yang 2, jadi O-nya 1. Nah, itu menjadi indeks. Jadi di sini dapat terlihat bahwa H2 dan O2 itu bertindak sebagai reaktan atau pereaksi, sedangkan H2O adalah produk atau hasil reaksinya. Contoh, di sini ada reaksi antara gas belerang dioksida dan gas oksigen menghasilkan gas belerang trioksida. Kita tulis dulu nama dari reaksinya, belerang dioksida, berarti SO2. Fasenya apa? Gas. Fase gas kita reaksikan dengan oksigen, O2, gas. Lihat ya, O ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia pasti dalam bentuk diatomiknya, maka ditulis O2, tidak ada O. Menghasilkan, di tanda panah ini menunjukkan hasilnya adalah belerang trioksida, berarti SO3, gas. Nah, ini yang dikatakan persamaan kimia. Oke, contoh yang lain. Nah, di sini ada Al direaksikan dengan oksigen menghasilkan aluminium trioksida. Ini kan kalau kita dalam persamaan reaksi itu ada yang namanya setara dan ada yang tidak setara. Ini dikatakan persamaan kimia, persamaan reaksi kimia. Tapi apakah di sini dia sudah setara, sudah setimbang? Belum. Kenapa? Karena di sini Al sama yang pereaktan dengan yang produk dia tidak sama. Maka kita perlu menyetarakan bersama reaksi tersebut. Agar apa? Agar dia setimbang. Tujuan kita untuk menyetarakan bersama reaksi setimbang ini, kita akan dapat mengetahui antara yang produk yang ini balik lagi ke hukum kekalahan massa ya, di mana massa zat yang sebelum bereaksi itu sama dengan massa zat yang setelah bereaksi. Jadi dia baik antara pereaktan dengan produk itu nilainya sama besarannya, tidak berbeda. Jadi dimisalkan, ini kalau kita belum tahu
untuk penyetaraan kita tidak bisa mengubah indeks, yang bisa kita ubah hanya koefisien. Jadi koefisien tadi kita misalkan dengan lambang A, B, dan C yang letaknya di depan. Nah, di sini AL ini kan kita lihat dia kan dilambangkan dengan A koefisiennya. Koefisien A ini sama dengan 2C. Kenapa sama dengan 2C? Karena kan di sini reaktannya kiri AL-nya koefisien A, sedangkan yang di hasil dia ada dua atom AL. Jadi A sama dengan 2C. Kemudian untuk O2 karena dia ada dua muatannya indeksnya tadi, berarti 2B sama dengan 3C. Ya, kita bisa seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan berapa ya kan kita sudah tahu, kita misalkan A nya tadi itu sama dengan 1. Kalau kita masukkan misalkan A sama dengan 1, maka kita masukkan, berarti kalau begitu kan A kan sama dengan 2C, A dari 1 sama dengan 2C, C berarti sama dengan setengah. Kemudian 2B sama dengan 3C, kita masukkan C nya tadi setengah yang udah dapat yang pertama, berarti 2B sama dengan 3/2. B nya sama dengan 3/2 dibagi 2 atau dikalikan setengah ya, berarti sama dengan 3/4. Ini secara matematisnya kita masukkan ke persamaan tadi kan, AL solid bereaksi dengan BO2 gas menjadi CaL2O3 solid. Lihat ya, tapi ini kan ada bentuk pecahan. Agar kita tidak sulit, maka kita masukkan tadi kan, kalau yang AL tadi tuh misalkan tadi A nya 1 tadi ya, 1, kemudian B nya tadi 3/4. Untuk yang O2 tadi sama dengan 3/4. Kemudian yang C itu setengah, berarti Al2O3 itu setengah. Ini kan biar kita jadi bilangan bulat, kita sama-sama dikalikan berapa? Kalikan 4. Jadi AL nya jadi 4, kemudian O2 nya 3/4 kali 4, jadi dicoret kan, berarti jadi 3, yang ini jadi 2. Jadi tinggal masukkan, berarti AL tadi karena A nya ada tadi 1 dikali 4 berarti 4 AL, kita reaksikan B nya tadi 3O2 menjadi 2 AL 2O3. Lihat sama kan, di kiri AL nya itu koefisiennya 4, di kanan dia 2 kali 2 juga sama 4. O nya 2 kali 3 6, di sini juga 2 kali O3 6. Jadi jumlah yang di kiri diperlihatkan sama dengan jumlah yang di hasil reaksinya atau produk. Nah, maka dikatakan persamaan reaksi ini persamaan reaksi yang setimbang. Kalau dia belum setimbang, ini kayak ini berarti dia belum setimbang, maka kita perlu setimbangkan, kita setarakan. Ini adalah perhitungan secara matematis. Kalau kita mau di ujian ini kan terlalu panjang ya. Nah, untuk cara mudahnya kita bisa cara langsung. Baik, contoh nih, ini contoh lain. Kalau ada suatu reaksi bersama reaksi kimia, aluminium dalam bentuk padatan direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Di sini kita lihat, ini persamaan reaksinya juga belum setimbang. Kenapa? Lihat aja nih, AL-nya sebelah kanan 2, sebelah kiri 1. Kalau tadi kan sudah secara matematis, kita bisa secara langsung. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Ini kalau sudah biasa, kita bisa langsung, tidak perlu secara matematis. Tapi kita harus paham tadi konsepnya bagaimana secara matematisnya. Ini kalau secara langsung bagaimana? Lihat aja nih, di kanan AL aluminiumnya ada 2 ya. Berarti tinggal kita tambahkan. Di kiri dia yang kurang kan, butuh, berarti kita masukkan, kita dikasih koefisien. Ingat ya, di dalam suatu persamaan reaksi kimia kita tidak dapat merubah indeksnya. Ini indeks ya, kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita atur itu adalah koefisiennya yang berada di depan. Jadi kalau ini AL nya 2, sini 2, udah setara untuk AL. Kemudian apa lagi kita belum lihat apa nih, H2.
kita lihat SO4 dulu aja. SO4 nya ini gabung ya, SO4 nya 3 kali. Oh berarti sini SO4 nya semuanya 3, ini 3 kali, ini milik S, milik O nya 12 ya, 3, 4, 12. Berarti di sini kita tambahkan juga 3. Kenapa? Biar sama, S nya di sini kiri 3, kanan 3, O nya di sini 12, di sini juga sama 12. Kalau begitu tinggal apa yang belum setimbang? Ini kan udah setimbang ya. Kalau tidak kita tulis, ini artinya 1 koefisiennya. Jadi biasanya kalau koefisiennya 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian kita belum setimbang, tinggal H2 di kiri di sini 2 kali 3 6, maka di sini tuh berapa? Butuh 3 karena kan sudah 2 kali 6. Jadi sama-sama sudah setimbang. AL nya 2, H tadi itu 6 ya. SO4 nya ini 3, SO4 di sini juga sama 3, AL di sini 2, H nya di sini 6. Berarti udah setimbang. Jadi ini persamaan reaksi ya setimbang atau setara. Jadi apa yang perlu diingat di dalam persamaan reaksi kimia? Yang harus diingat adalah yang pertama, dalam menyetimbangkan persamaan reaksi, 3 hal ini yang harus diperhatikan. Bahwa persamaan reaksi dapat disetimbangkan hanya dengan mengatur koefisien reaksi dari senyawa kimia sejauh yang kita perlukan. Jadi kita bisa mengatur koefisiennya saja. Kemudian kita tidak bisa, ya, jangan pernah menambahkan senyawa lain. Jadi kita nggak bisa, misalnya kalau kayak tadi ya, kayak contoh yang di sini tadi, aluminium dan asam sulfat, maka hanya 2 zat ini yang bereaksi, tidak mungkin bisa kita tambahkan senyawa lain, kecuali dalam soalnya dia minta seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita merubah indeks dari rumus kimia senyawa. Jadi kalau rumus ada indeksnya yang di sini tadi, maka kita tidak bisa mengubahnya. Yang di sini ya, nih ini indeks tidak bisa kita ubah. Jadi tujuan kita mengetahui, kita menetapkan persamaan reaksi ini, menyetarakannya. Kenapa kita harus menyetarakan? Ini nanti larinya ke pelajaran berikutnya mengenai hukum dasar dan konsep mol. Karena nanti segala perhitungan itu bisa kita lakukan jika persamaan reaksinya udah setara atau setimbang. Oke, baik, terima kasih. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.